Prof. Yusril mau menanggapi beberapa pertanyaan untuk Prof. Pertama, pertanyaan dari Bapak Putra Pradana dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Mempertanyakan, apakah masih ada warisan tentang ketatanegaraan yang pernah dan masih dipraktekkan di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Putra Pradana ini mempertanyakan apakah ada perlawanan secara hukum atau non hukum ketika Mas Yumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Ini pertanyaan, mohon Prof. Yusril bisa sedikit memberikan tambahan pengetahuan. Baik, mengenai warisan ketatanegaraan yang masih relevan dengan kehidupan zaman sekarang, saya pikir pada konsep pemikiran Pak Natsir itu yang bagi saya merupakan satu jalan tengah dari ketegangan-ketegangan yang sekarang ini terjadi. Katakanlah misalnya antara konsep Pancasila yang diintrodusir oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang ya, yang saya sendiri nggak setuju dengan pikiran-pikiran seperti itu ya. Kembali 1 Juni itu hari lahir Pancasila, dan kemudian Pancasila itu seperti rumusannya Bung Karno yang pertama, dan ada lagi konsep-konsep yang dari apa itu, yang kayak BP7-nya itu yang siapa tuh yang bekas rektor IAIN itu yang jadi ketuanya. Tapi di lain pihak juga kita melihat ada dari kalangan Islam ada pemikiran-pemikiran dari kelompok Hizbut Tahrir dan lain-lain sebagainya. Saya melihat justru Pak Natsir itu bisa menengahi antara kecenderungan-kecenderungan yang berbeda, antara yang ultranasionalis seperti PDIP itu, atau yang sekuler pada sebagian kelompok partai-partai politik sekarang, atau Islam yang kembali ke apa namanya itu tradisi awal khilafat dan lain-lain itu. Dan saya kira pikiran Pak Natsir itu lebih merupakan solusi terhadap persoalan ideologi atau dasar falsafah bernegara yang ada di Indonesia sekarang. Nah, saya sebenarnya sedang mencoba untuk membuat sistematisasi tentang hal ini. Artinya saya mau menganalisis lebih tajam lagi terhadap pemikiran Pak Natsir itu. Bisakah dikatakan bahwa pemikiran beliau, paling tidak itu interpretasi saya terhadap pemikiran beliau, itu merupakan satu solusi terhadap persoalan ideologi yang ada di Indonesia ini. Jadi di mana menempatkan Islam, di mana kita menerima Pancasila itu sebagai falsafah negara, dan seperti apa rumusan Pak Natsir itu yang sebenarnya sekarang ini sedang saya tulis tentang itu, dan mudah-mudahan ya setahun lagi mereka baru bisa selesai. Saya menulis ini karena menulisnya dalam konteks bidangnya adalah bidang filsafat. Nah, kemudian mengenai ketika Masyumi dibubarkan itu memang itu istilahnya juga tidak mudah ya, membubarkan diri, dibubarkan atau dipaksa bubar atau bagaimana begitulah. Pokoknya itu ada Kepres apa namanya, ada undang-undang partai politik, bukan, ada Penpres tentang penyederhanaan partai-partai, Penpres 15 tahun 1959. Itu tentang syarat-syarat partai itu tetap eksis atau partai itu harus bubar. Ini kelihatannya Penpres ini didesain untuk menjerat Masyumi begitu. Di situ ada kata-kata mengatakan bahwa partai politik ya yang pemimpin-pemimpinnya sedang terlibat dalam pemberontakan ya, sementara partai itu tidak menyalahkan apa-apa yang dilakukan oleh pemimpinnya itu, maka partai itu dapat dibubarkan oleh presiden. Nah, jadi kemudian itu yang jadikan dasar untuk bubarkan Masyumi itu. Walaupun Penpres itu ya memang sengaja didesain untuk menjerat Masyumi begitu, tapi dijawab oleh Pak Prawoto dengan Pak Yunan bahwa pada waktu Penpres itu keluar, ya mereka yang terlibat dalam PRRI itu Pak Natsir, Pak Safruddin, Pak Burhanuddin Harahap, dan lain-lain itu tidak lagi menjadi pimpinan Partai Masyumi. Jadi tidak ada alasan. Kan kita katakan pemimpin-pemimpin yang sedang terlibat dalam pemberontakan itu bisa dibubarkan oleh presiden. Mereka sudah tidak lagi, kata jawabannya Pak Prawoto seperti itu kepada Soekarno. Nah, saya sempat juga pada waktu itu mewawancarai almarhum Jenderal Nasution, ya,
karena itu ditafsirkan bahwa partai itu harus mengutuk orang-orang itu, ya, yang terlibat dari itu. Ya orang Masyumi ya nggak mau lah mengutuk Pak Nasir, mengutuk Pak Syaf, Pak Burhan, kan nggak mungkin mengutuk begitu. Jadi Pak Yunan itu datang ke rumah Pak Jenderal Nasution pada satu malam mempertanyakan soal ini. Jadi Pak Nas bilang, ya cobalah apalah bahasanya, dikutuk atau bagaimana lah begitu. Sehingga saya ada modal untuk meyakinkan Bung Karno supaya Masyumi tidak dibubarkan. Jadi itu ada upaya-upaya seperti itu pada hari-hari terakhir keberadaan Masyumi itu. Tapi ya tidak mungkin lah, ya saya kira berat lah, masa Pak Yunan disuruh ngutuk Pak Nasir, kan tidak terbayangkan dalam pikiran kita hal itu bisa terjadi ya. Dan setahu saya dulu orang-orang PSI yang dikutuk-kutuk juga dia dibubarin juga. Bahkan ada partai yang justru pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan, itu Pakindo. Itu ada Saladin Sarumpait ya. Saladin Sarumpait itu kalau nggak salah itu bapaknya Ratna Sarumpait ya. Iya, bapaknya Ratna. Bapaknya Ratna Sarumpait, bapaknya Mutiara Sani, ya, istri dari almarhum Pak Arsul Sani, ya, sutradara film yang terkenal dulu tetangga saya. Nah, Saladin Sarumpait itu Pakindo, tapi ya Pakindonya nggak dibubarin, jadi ya nggak bisa kan jadi standar juga. Nah, jadi keluarlah Penpres 200 tahun 1960 itu yang mengatakan bahwa memerintahkan karena Masyumi itu pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan. Nah, di sini nih saya peneliti begini, waktu saya meneliti tentang sejarah Masyumi, ya, Pak Lukman pasti lebih tahu lah. Pada waktu kata-kata ya, kata-kata bahwa pemimpin-pemimpinnya sedang terlibat pemberontakan. Pak Yunan dan Pak Prawoto mengatakan Pak Natsir, Pak Syaf itu tidak lagi pimpinan Masyumi, sudah diganti. Pak Prawoto ketuanya, sekjennya Pak Yunan. Bung Karno pada waktu itu minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agungnya itu Dr. Wiryono Projodikuro, itu dosen saya di Fakultas Hukum UI, almarhum Profesor Wiryono. Nah, Profesor Wiryono mengeluarkan fatwa. Fatwanya mengatakan yang dimaksud dengan pemimpin sebuah partai politik itu bukan orang yang secara formal memimpin partai itu saja, tapi orang-orang yang terkemuka di dalam partai itu. Nah, ini fatwanya Wiryono ini yang bikin kacau. Nah, dasar itulah Soekarno membubarkan Masyumi itu. Tapi Pak Wiryono ini, ya beliau almarhum itu guru saya ya, dan orangnya sih sebenarnya nggak kayak begitu ya. Orangnya itu agak-agak ya, mungkin dia ditekan atau bagaimana lah ya. Sebab pada waktu Kongres Persahi tahun 68 kalau nggak salah, itu salah satu permintaan Kongres Persahi itu supaya Masyumi direhabilitasi. Dan statement permintaan rehabilitasi itu yang taken itu Wiryono Projodikuro lagi, orang yang sama. Nah, jadi saya kira mungkin beliau ditekan lah ya. Kesan saya sih Pak Wiryono orang lurus-lurus saja. Beliau itu nggak gitu politik orangnya. Yang ngajarnya pun ngajar hukum dagang apa begitulah. Pokoknya bukan orang politik lah. Ya, nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, di situ dikatakan menyatakan Masyumi bubar. Tapi Masyumi itu harus melaksanakan pembubarannya itu. Nah, jika dalam waktu 100 hari Masyumi tidak menyatakan diri membubarkan diri, maka Masyumi dinyatakan sebagai partai terlarang. Nah, sebab itulah tanggal 15 Agustus kalau nggak salah tahun 60, Pak Prawoto, Pak Yunan menantangani statement tentang pembubaran Masyumi. Jadi September ya, udah lupa saya. Nah, jadi waktu itu saya masih kecil, umur 4 tahun, ya. Saya melihat bapak saya keluar air matanya, ya, menurunkan gambar Masyumi di depan rumah saya itu. Saya anak umur 4 tahun apalah yang bisa ngerti ya. Tapi saya pun bisa melihat kesedihan wajah bapak saya, ketua Masyumi cabang Belitung waktu itu ya. Partainya dibubarkan tuh, bapak tuh menurunkan lambang Masyumi di depan rumah itu pakai martil begitu. Nah, jadi sebenarnya dengan itu Masyumi tidak menjadi partai terlarang. Nah, tapi ada upaya hukum yang ditanya itu. Pak Rum pada waktu itu ditunjuk sebagai pengacara Masyumi menggugat ke Pengadilan Istimewa Jakarta. Nah, tapi ya tidak ada keputusan sampai hari ini. Ya, jadi diregistrasi tapi nggak ada putusan apapun dan mungkin nggak diperiksa perkaranya itu. NO. Dia menyatakan putusannya tidak. NO. Ya NO putusannya. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi ya mau direhabilitasi Masyuminya tahun 68 ya, ditolak lagi sama Pak Harto. Nah, itu dia. Jadi
apa namanya, saya sebenarnya saya nggak sempat ya, ini satu hal yang saya juga nyesal ya. Kenapa waktu Pak Harto kan kadang-kadang adalah waktu-waktu saya ngomong sama beliau, saya nggak tanya itu tentang. Tapi Pak Harto sih memang pernah bilang sama saya bahwa ya Masyumi itu kan memberontak, gitu otaknya ya begitu, pikiran tentara begitu. Tapi sama saya Pak Harto nggak aneh-aneh ya. Jadi satu hari saya dipanggil masuk seknek, ya. Saya pikir suruh ngapain? Disuruh nulis pidatonya Pak Harto, sama nyiapin surat-surat. Jadi satu hari apa namanya Murdiono almarhum dipanggil sama Pak, katanya apa nama Pak Mur, itu Yusril sudah kerja di seknek. Sudah Pak. Oh, dia mau kerja. Mau Pak, dan dia sudah kerja. Oh, Pak Harto yang kata, bagus. Yusril itu dia tuh orangnya natsir toh katanya begitu. Jadi Pak Harto tahu saya itu kenapa sih ditarik masuk ke seknek. Itu kadang-kadang juga ya aneh juga ya Pak Lukman, ya apa namanya hal seperti itu terjadi gitu, dan dia tahu persis ya. Jadi tapi saya nggak sembarangan mengatakan ya Masyumi itu memberontak, katanya Pak Harto ya otaknya itu aja. Tapi saya sama Pak Harto sama juga Pak Lukman dengan Pak Natsir. Kadang-kadang saya nggak setuju dengan omongannya. Ya apa namanya? Kadang-kadang waktu itu saya sering dikerjain sama Pak Murdiono sama Faisal Tanjung. Dia bilang apa Murdiono bilang, Bung Yusril ikut ke Binagraha. Loh, saya lagi pakai celana jin begini. Sudah, ikut aja. Jadi ikutlah saya. Celana jin. Ikutlah. Terus Pak Harto bilang, ini saya mau bikin begini. Jenderal, bagaimana pendapatnya? Faisal, begini. Mensesnek, bagaimana? Pak Murdiono kan begini aja. Saya bilang, Ril, kamu bagaimana? Gak bisa, Pak. Saya langsung ngomong gitu. Gak bisa, ini bertentangan ini. Pak, sudah, nanti lagi kita pikirkan, gitu kan. Begitu bubar itu Murdiono ketawa. Itulah gunanya sampean saya ajak, supaya sampean enggak. Loh, kenapa enggak Pak Murdiono? Loh, kalau kita mana berani didamprat sama beliau. Saya kok nggak didamprat sebenarnya? Ya, situ kan dianggap anak kecil, katanya. Masa Pak Harto orang tua mau marahin anak kecil? Jadi situ mau ngomong senaknya ngomong aja. Katanya. Jadi kadang-kadang saya itu diperalat sama Pak Murdiono sama Pak Tanjung untuk hadapin Pak Harto. Ya itu lucu-lucu juga lah, seperti Pak Lukman, pengalaman orang-orang tua kita lah ya. Si Pak Harto itu ada yang sisi-sisi lain juga yang banyak orang nggak tahu gitu ya tentang beliau. Saya kira cukup ya, makasih banyak. Ya. Terima kasih Prof. Barangkali ada tambahan.